Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Perkenalkan, saya Jan Alia Diansa Putri dengan nomor HMPL 2405012. Dan saya Muhammad Adian Mas Supriyadi, calon anggota Himapala Unesa. Nah, di sini kita akan membahas cara packing yang baik dan benar. Mengapa sih cara packing itu penting? Oke saudara, mengapa packing yang baik dan benar itu penting? Ya, karena dengan cara packing yang baik dan benar, karir kalian akan seimbang ketika digunakan. Untuk tata letaknya, jadi untuk bagian bawah, ya, ini sudah enak ya. Ada akses. Jadi karir ini memiliki 3 akses, di bawah, tengah, dan juga atas. Jadi untuk pembagiannya, untuk bagian bawah biasanya kita isi dengan sleeping bag atau baju ganti, dan usahakan yang bagian paling berat itu menempel di area punggung ya teman-teman. Terus untuk bagian-bagian yang ringan bisa ditaruh di belakang. Lalu terus bagian-bagian yang urgent ketika dibutuhkan dengan cepat, kita bisa taruh di topik seperti headlamp, baterai cadangan, maupun jas hujan bisa ditaruh topik jika muat, atau bisa ditaruh samping sini jika ada kompartemen di carrier saudara sekalian seperti ini. Untuk minum kita bisa taruh di samping, kalau diharuskan packing di dalam juga bisa. Dan matras itu opsional kalau menurut saya, belum tahu kalau menurut saudara sekalian. Kalau saya lebih nyaman packing matras itu di luar, tapi untuk agar carrier terlihat tegak bisa dimasukkan ke dalam untuk matras itu. Selanjutnya apalagi ya? Oke, untuk tenda kita biasanya packingnya terpisah ya, jadi tidak besar seperti ini. Karena kalau besar itu dimasukkan itu cukup memakan ruang ya teman-teman. Bisa dilihat, ini yang seharusnya bisa diisi plottingan yang lain, malah full keisi tenda. Jadi biasanya kita menyendirikan antara inner outer dan juga frame pasak itu kita pisahkan. Agar apa? Jadi tenda bisa dilipat menjadi lebih ringkas atau lebih kecil lah dari ini. Mungkin bisa jadi setengah atau lebihnya dari ukuran awal. Ini belum saya keluarkan untuk frame dan mungkin frame aja. Tadi pasang udah di luar. Mungkin frame aja nih, nanti saya kasih contoh cara melipat tenda yang baik agar bisa muat ke dalam carrier dan tidak memakan ruang. Itu saudara. Jadi kita pertama-tama pisahkan dulu bagian pasak, frame, inner dan outer. Lalu kita lipat menjadi kecil agar lebih tidak memakan banyak tempat. Pertama-tama ada sleeping bag. Usahakan sleeping bag ini kita lindungi dengan plastik ataupun apa. Ingat, plastik jangan buang, biar tidak menimbulkan sampah di gunung. Kita klik. Mengapa kok ditaruh plastik, Mas? Ya, ini nanti biar ketika hujan
ini kan urgent banget sebagai alat tidur kita. Jadi lebih baik kita basah dan kita menggunakan ini masih dalam kondisi kering dan kita membuat kita semakin menggigil ketika kita tidur. SB kita masukkan ke dalam bagian bawah. Kenapa kok di bagian bawah, Mas? Ya karena ini kita keluarkan di akhir, tidak dikeluarkan ketika kita tidur ya awalnya ya. Setelah itu, setelah SB masuk, ini masih banyak ruang ya. Kita bisa isi dengan baju. Bajunya kok nggak dikasih plastik, Mas? Nanti kan basah. Ini kita pakai stuff sak yang agar apa? Agar mengurangi sampah plastik. Dan ini anti air ya teman-teman. Ini stuff-saknya sendiri. Jadi kita bisa masukkan langsung ke dalam carrier kita. Entah itu baju ganti, baju tidur, kita bisa masukkan. Ini. Ini masih jika sudah kita rapikan dulu bagian bawah, bisa kita resleting langsung. Jika tidak ada akses bagian bawah, kita bisa masukkan dari atas. Karena ini carrier-nya ada lebih mudah, kita akses dari luar saja, nggak usah dari atas ini. Oke, selanjutnya kita masukkan tendanya. Yang pertama yaitu inner dari tenda itu. Setelah itu kita masukkan outer tenda. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, ini masih banyak ruang dan ini masih bisa ditekan lagi agar bisa lebih banyak muat. Tapi udah iki apa selanjutnya saya ulangi. Baik, untuk selanjutnya setelah memasukkan tenda, kita jangan lupa ya untuk bawa frame. Kalau tidak bawa frame, kocak sekali Anda. Frame kita taruh keluar dan juga kenapa kita taruh keluar itu nanti biar tidak terlalu makan ya banyak tempat di dalam carrier, jadi bisa diisi logistik kelompok lainnya. Ini masih banyak, masih bisa kita berapa ya, 10 literan ada, bisa. Terus ini ada basah, bisa kita taruh sebelahnya ini apa namanya, frame aja ya. Ini frame taruh sini. Oke. Terus untuk jaket ini kita bisa, karena ini jaketnya ringan ya, kita bisa di belakang ini masih banyak uang sekali. Jika darurat kita bisa ambil dari sini aja. Jika tidak ada kompartemen tengah, jika jaket dibutuhkan saat darurat, kita bisa taruh atas, di atas logistik konsum. Selanjutnya itu ada camilan. Ini camilan. Kenapa bawa camilan, Mas? Kalau tidak makan kita lapar sih. Oh ya, kalau bisa camilan kita jadikan satu seperti ini ya, untuk mengurangi itu sampah plastik. Usahakan yang menggunakan kresek ataupun plastik lainnya itu plastiknya digunakan kembali. Contoh buat apa, sleeping bag tadi dan ke jaket ya. Karena kalau tidak ditaruh plastik, takutnya waktu hujan itu carrier, tidak semua carrier itu anti air. Ya mungkin pertama anti air dan lama-lama juga hilang anti air. Atau kegandalannya juga lama-lama hilang.
itu pasti ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada flysheet bisa kita taruh di kompartemen sini ya. Jadi ketika dibutuhkan pivot darurat, jadi kita tidak perlu membongkar yang bagian ini. Oke, bisa dipahami. Taruh sini. Ini cukup ya teman. Dan masih ada ruang untuk alat mandi. Ini alat mandi. Dan ingat, jika ingin sikat gigi di gunung, usahakan jangan di sumber mata air ya teman-teman. Nanti itu akan mencemari mata airnya sendiri. Tidak hanya sikat gigi, cuci muka juga. Jangan di area mata air. Garis bawahi ya. Lalu ini ada power bank. Power bank kan tidak mungkin kita gunakan saat trekking, jadi kita bisa taruh di PUBG. Ini masih cukup teman-teman, tenang aja, masih banyak kompartemen yang belum digunakan. Saudara juga perlu mengingat di mana saudara menaruh barang itu tadi. Contoh flysheet. Jadi ketika kita memerlukan syarat darurat, kita tidak perlu gerusa-gerusu terburu-buru mencari barang tersebut. Kita harus ingat di mana kita menaruh barang itu. Oke, jika sudah, ini bisa kita tutup ya. Dan ini masih bisa muat banyak. Tuh, nanti ada 5 liter mungkin, 5 sampai 8 liter lah. Bisa kita tutup. Oke. Lalu kita poin dulu Pak. Klikkan ini akal di mana udah. Lalu di sini ada lem ya, lem ini ahuis kita bisa taruh atas topik tidurnya teman-teman. Ini apa ini? Survival kit. Jadi survival kit isinya ada webbing, ada thermal blanket, gunting, ini ada ansaplas sama obat. Terus di sini ada pisau lipat, perusik, peluit, sama benang jahit. Ada korek juga. Apa suka? Terus langsung dimasukkan ke dalam carrier bagian atas. Kenapa kok harus ditaruh bagian atas? Buah. Iya, karena mudah diambil untuk urgent. Terus ini ada kotak alat tulis, masukkan ke bagian atas. Terus di sini ada jas hujan, sama ini headlamp dan sebagainya. Masih cukup ya teman-teman. Oke, yang terakhir dan paling utama, jangan lupa membawa air ya. Taruh di sebelah sini. Sesi packing sudah selesai. See you di video selanjutnya. Bye bye.